Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rod the Second. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi baru ya guys ya, yaitu tenses. Di mana kita akan belajar pada video kali ini itu tentang present times ya guys ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya ya guys. Apa sih itu tenses itu apa guys? Tenses itu apa? Kita sering mendengar tenses kalau belajar bahasa Inggris, belajar tenses itu susah. Sebenarnya seperti apa sih tenses itu? Tenses itu sebenarnya mudah saja ya guys ya, kalau kita sudah tahu ya kuncinya itu di mana. Tenses adalah perubahan bentuk kata kerja. Ingat ya guys ya, yang berubah itu bentuk kata kerja. Yang kemarin kan kita sudah belajar tentang sentence ya guys ya. Sentence itu adalah kalimat yang ada subjek dan predikatnya. Ya predikatnya itu salah satunya ya kata kerja utama itu tadi verb itu ya kan. Ya guys ya. Di sini ada perubahan bentuk kata kerja. Jadi tenses itu cuma seputar kata kerja saja. Ya, yang berubah itu kata kerjanya berubah menyesuaikan dengan yang berhubungan dengan waktu, menyesuaikan dengan waktu dari sebuah kegiatan atau aksi atau sebuah kondisi ya bisa jadi aksi, bisa juga sebuah kondisi ketika seseorang itu sedang berbicara. Jadi kalau kita bercerita dalam bahasa Inggris ya, kita ngomong sama orang lain dalam bahasa Inggris, lawan bicara kita itu akan paham kita bicara apa sesuai dengan kata kerja, bentuk kata kerja yang kita ucapkan. Ketika kita mengucapkan bentuk kata kerja itu lampau, mereka kan tahu kejadian ini kejadian lampau, bukan kejadian sekarang. Ya guys ya, seperti itu ya. Jadi ya gitulah kalau kita belajar bahasa asing itu kita harus belajar budayanya ya guys ya. Seperti apa mereka menggunakan bahasa mereka, seperti apa mereka mengekspresikan ide-ide mereka, perasaan mereka seperti apa, kita harus pelajari itu guys. Jadi jangan maunya sendiri oh karena saya mau pakai bahasa Inggris yang bahasa Inggris campuran gitu umpamanya, pakai bahasa Jawa, bahasa Inggris, pokoknya orang lain ngerti cukup gitu. Sebenarnya nggak gitu guys, kalau kita mempelajari bahasa bahasa itu kita pelajari budayanya. Kenapa orang mengucapkan suatu kata, apa yang mereka kata-kata apa yang mereka gunakan untuk mengekspresikan yang mereka rasakan itu harus kita pelajari guys. Jadi jangan dianggap belajar bahasa Inggris itu sesuatu yang susah. Sebenarnya kita ya belajar budaya sebenarnya, itu aja. Bukan belajar seperti matematika, kita mau mempelajari budaya orang, kita ya harus tahu betul kebiasaan-kebiasaan apa ketika mereka berbicara seperti apa ya. Jadi tensis itu ya lanjut lagi guys ya. Tensis itu ada perubahan bentuk kata kerja guys. Jadi yang kita perhatikan di sini tensis itu kata kerja bukan perubahan bentuk kalimat ya. Kata kerja yang berubah guys. Kata kerjanya tadi menyesuaikan dengan waktu. Ya, waktu ketika seseorang itu bicara. Kalau bicaranya sekarang, dia ceritanya masa lampau, dia berubah, kata kerjanya berubah kata lampau. Kalau ketika bicara akan datang atau rencana yang dia akan kerjakan, dia akan berubah kata kerjanya berubah menjadi kata kerja bentuk masa depan future. Jadi kayak gitu ya guys ya. Kita sih dia di sini kan punya ada waktu. Jadi tesis itu berbicara tentang waktu ya guys ya. Perubahan kata kerja yang berhubungan dengan waktu. Di sini ada lampau, kondisi sekarang di sini kita ini sekarang dan ada masa depan yang akan kita rencanakan atau yang akan kita lakukan ke depannya. Rencana kita apa itu bisa dibicarakan ya guys ya. Oke, sampai sini aja kira-kira paham ya. Tensis itu apa sih intinya? Ya gampangnya itu perubahan bentuk kata kerja ya. Atau ya perubahan bentuk kata kerja yang berhubungan dengan waktu dari sebuah kegiatan atau aksi atau sebuah kondisi ketika seseorang itu menceritakan itu atau dia berekspresi itu. Oke, nanti kan ya ada lampau, sekarang dan masa depan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas yang
sekarang ya guys ya, yang present ya. Kalau lampau ini bahasa Inggrisnya past, kalau yang sekarang ini bahasa Inggrisnya present, kalau masa depan itu namanya bahasa Inggrisnya future. Jadi kita sekarang present tense, tenses masalah yang sekarang present. Lah di present time itu ada beberapa macam bentuk ya dalam present tense itu yang kita bisa gunakan sesuai dengan ekspresi apa yang ingin kita sampaikan pada lawan bicara kita. Di sini ada yang namanya gampangnya itu simple present. Enggak usah terlalu dihafal-hafalkan ya. Pokoknya ini ada yang namanya simple present, ada yang namanya present continuous. Yang dihafalkan ini aja simple aja, satu simple, satunya continuous. Continuous itu artinya kan berkelanjutan. Kalau simple ya simple, sesuatu yang simple. Nah, kedua bentuk ini itu berbeda penggunaannya dan berbeda tujuan menyampaikannya. Ketika kita memakai simple present itu yang diekspresikan adalah di sini ada kejadian masa lampau, di sini ada kejadian masa sekarang, di sini ada kejadian masa depan. Lah simple present itu dia di masa lampau itu ada, di masa lampau itu ada, di sekarang juga ada, dan kita percaya di masa depan itu juga ada. Lah ketika kita mau mengekspresikan sesuatu yang seperti ini, yang dari dulu ada, sekarang ada, besok juga insya Allah ada, itu kita pakai simple present ya. Jadi intinya gitu ya guys ya. Kejadian yang kita ekspresikan atau aksi yang kita ekspresikan itu adalah yang di lampau ada, di sekarang juga ada, di masa depan juga ada. Lah, kalau present continuous bedanya apa? Nah, kalau di present continuous di sini yang dijelaskan juga sama. Kalau sama di sini ya, di sini dijelaskan di lampau ada. Sampai sekarang ada. Selesainya kapan kita nggak tahu. Jadi ini menceritakan tentang kegiatan yang sedang kita lakukan. Jadi kita tadi sudah melakukan, entah itu 1 detik yang lalu, 2 detik yang lalu, sekarang kita sedang melakukan, dan beberapa waktu ke depan juga masih kita lakukan. Selesainya kapan nggak tahu ya. Berarti intinya kalau ini dalam bahasa Indonesia, present continuous ini artinya kegiatan yang sedang kita lakukan sekarang. Sedang. Ketika berbicara, kita sedang melakukan. Lah kalau simple present ini kita bicara kejadian yang ya lumrah lah. Setelah ini kita akan bahas kapan kita akan menggunakan simple present dan kapan kita akan menggunakan present continuous. Gitu ya guys. Sampai sini nanti diulang lagi guys ya. Videonya diulang lagi biar paham apa bedanya simple sama present. Ini sambil saya kasih contoh-contohnya ya guys ya. Lanjut guys gini. Nah, simple present itu digunakan kapan kalau kita mau membicarakan yang lampau, ya nyambung sama sekarang, ya nyambung sama masa depan. Kayak gimana sih contohnya pemakaiannya? Kayak gini ya guys ya. Pertama kita pakai itu, simple present itu untuk general truth and fact ya. Kita akan menyampaikan fakta atau kenyataan yang selalu benar. Ya, kalau kita mengungkapkan fakta, fakta itu kan ya dulu iya, sekarang iya, besok iya. Nah, ada lagi fakta atau kenyataan yang kita anggap benar sekarang ini. Ada 2 poin guys ya. Yang pertama ini contohnya apa? Fakta kenyataan yang selalu benar. Ya gampangnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dulu 1 tambah 1 ya 2, sekarang 1 ditambah 1 ya sama dengan 2, besok 1 tambah 1 ya sama dengan 2. Jadi menggunakan simple present itu biasanya digunakan pada waktu kita ingin menyampaikan fakta atau kenyataan yang selalu benar. Contoh matahari itu 1, ya sudah. Dulu itu matahari 1, sekarang matahari itu 2, besok matahari ya 1. Salah guys. Kemarin matahari 1, sekarang 1, besok 1. Nggak bisa nambah 2 guys ya. Itu ya.
Atau fakta kenyataan yang kita anggap sekarang ini benar. Contoh, kamu mau bilang saya bahagia, ya, saya bahagia, I'm happy. Nah, itu juga kan kenyataan yang saya anggap sekarang ini benar, gitu ya. Itu juga bisa, nyataan atau fakta. Faktanya memang saya lagi bahagia, ya kan? Gitu. Oke guys, kemudian contoh pas kapan lagi kita pakai simple present ya. Oh, ini ada guys, ya, regular and habitual events. Ya, menyatakan kebiasaan yang terdapat kata keterangan ya, menyatakan sebuah kebiasaan yang di kalimat tersebut kita akan temukan kata keterangan seperti always, ya, selalu, often, sering, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, never, enggak pernah, atau keterangan kata keterangan waktu lainnya, ya guys ya. Kalau di kalimat itu kita menggunakan kata sering, biasanya, selalu, kadang-kadang, ya itu biasanya. Itu kita pakai simple present. Contohnya, saya selalu sarapan nasi, contohnya. Ya itu sudah kebiasaan selalu makan nasi kalau sarapan. Ya udah itu dia pakai simple present. Ya guys ya. Gitu ya. Pertama kenyataan, yang kedua kebiasaan. Itu kita bisa pakai. Nah, ada lagi yang bisa kita pakai ketika menggunakan simple present itu ketika kita melakukan instruction atau direction. Instruction kita memberikan instruksi kepada orang lain atau memberikan pengarahan kepada orang lain, itu pakai simple present. Pergi ke sana, go there, belok kiri, turn left, ya, itu pakai simple present. Ya, itu beberapa contoh pemakaian simple present. Nah, sekarang kita mau lihat guys, seperti apa sih bentuknya, form of simple present, bentuknya gimana? Nah, gini guys ya, kalau bentuk positif, ya, tergantung dengan kata subjeknya. Subjeknya itu apa? Dia akan berubah guys ya. Akan berubah kata kerjanya. Ya tadi kan ingat ya tadi ya, tenses adalah apa guys tadi? Ya, perubahan kata kerja yang berhubungan dengan waktu ya. Bukan cuma waktu tapi juga terkait dengan subjek guys kalau di bahasa Inggris guys ya. Nanti kita sambil melajari pelan-pelan, pasti kalian juga akan lama-lama akan biasa guys menggunakan bahasa Inggris ya. Ini intinya kalau di simple present ya, kalau kita pakai I, ini saya, you ini kamu, we ini kita, they ini mereka. Itu pakai simple atau simple form ya, simple verb dalam bentuk yang simple, dasar. Verb 1 kalau kita sebut biasanya, yaitu do saja. Do, ya. Nah, ini adalah bentuk simpelnya verb satunya do. Artinya melakukan sesuatu. Saya, kamu, kita, mereka do, melakukan sesuatu. Nah, ketika subjeknya ini bentuknya he, she, it atau orang ketiga tunggal, kalau sudah orang ketiga tunggal ini biasanya belakangnya ditambahi s, es atau s. Di sini ada does, ya kan? He, she, it does, melakukan sesuatu. Ya gitu, sama ini apa artinya melakukan sesuatu. Tapi ketika subjeknya orang ketiga tunggal, ya, orang ketiga tunggal atau kata tunjuk tunggal it, itu pasti ditambahi e sama es, gitu ya guys ya. Ini contohnya. Nah, contoh yang lain, are you, we, they, apa aja contohnya verb yang lain yang simple. Mungkin eat, ya kan, makan. Saya, kamu, kita, mereka, it, nggak usah kasih s. Lah ketika ini singular, yang orang pertama, orang ketiga singular, tunggal, itu dikasih e atau s. Jadi it tadi menjadi it's, ya. Gitu aja bedanya guys. Jadi sudah gampang, ya kan? Ya ini sudah kita bikin simple present.
Yang menandakan apa? Menandakan kita ingin menyampaikan suatu suatu fakta atau kebiasaan yang masa lampau iya, masa sekarang iya, masa depan juga iya. Saya, kamu, kita, mereka melakukan sesuatu. Ya dulu ya melakukan sesuatu, sekarang yang melakukan sesuatu, masa depan ya melakukan sesuatu juga. Gitu ya. Maunya makan tadi, dia laki-laki, dia perempuan itu makan eats, ya ada S-nya di belakang, ya dulu dia makan, sekarang dia makan, besok ya dia makan. Jadi penggunaan simple present itu seperti yang kita bahas sebelumnya tadi ya guys. Bentuknya gampang sekali, subjek tambah predikat. Ya, seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Tonton lagi ya sentence itu apa. Nanti kita bisa tahu dari situ cara merangkai kalimatnya dari subjek sama verbnya. Pelajari lagi materi sebelumnya ya guys ya. Sini ada bentuk negatif. Nah, bentuk negatif itu apa ya? Enggak gitu loh. Yang artinya enggak, tidak. Saya, kamu, I, you, we, kita, mereka, they, do not do. Enggak melakukan sesuatu. Ya ditambahi ini, ditambahi do, not, ya, atau don't, ya do. Nah kalau di sini bentuk negatifnya, do-nya ya di sini auxiliary verb-nya itu ditambahi es ya, does not do ya, itu aja benar. Yang dikasih es-nya yang ini ya guys ya, yang auxiliary-nya. Kalau do-nya ini kembali ke verb dasar. Jadi namanya ini eat ya, does not eat ya. Bukan does not eats. Enggak, ini tetap kembali ke form awalnya, verb satunya tanpa dikasih s karena s-nya sudah di auxiliary verb-nya. Itu ya guys ya. Nanti kita bahas contohnya guys. Sekarang pokoknya didengarkan dulu. Nah, kalau bikin kalimat tanya gimana? Auxiliary verb-nya di depan, dipindah ke depan, I, you, we, they, do ya. Kayak gini tadi, do ini auxiliary verb-nya di depan. Nah, terus kasih tanda tanya. Kalau ini auxiliary verb-nya ditarik ke depan, set, does, he, she, it, do. Nah, nanti habis ini saya akan bikinkan video gimana caranya bikin kalimat tanya ya untuk semua tenses. Ya, sekarang kita bahas dulu yang positif negatif. Tanyanya nanti ya. Tanya ini cuma pengenalan aja biar kalian tahu. Sekarang kita bahas simple present aja yang di positif negatif. Oke gitu ya guys ya. Nah, pokoknya intinya simple present itu menjelaskan fakta-fakta atau mengekspresikan memberi perintah gitu ya guys ya. Itu aja guys. Ya sama tadi apa fakta kebiasaan. Gitu. Oke lanjut guys. Lah sekarang kalau present continuous dibikin apa? Ini lebih simpel lagi jelaskannya. Present continuous itu pokoknya kegiatan yang sedang kita lakukan. Sekarang kita sedang apa? Sedang mendengarkan pelajaran bahasa Inggris, sedang mendengarkan YouTube. Ya sudah itu. Kita melakukan apa? Nah, bentuk ini digunakan untuk suatu aksi atau kejadian atau kejadian yang sedang terjadi atau sedang berlangsung sekarang. Wis, intinya itu tok. Wis ya. Lah terus bentuknya gimana? Form of present continuous. Seperti apa bentuknya? Positifnya ya, dia ditambahi to be di depannya, terus verbnya itu ditambah ing ya. Di sini sudah ketahui sekalian pasti sudah tahu lah ini I'm doing, I'm eating, I'm sleeping semuanya itu ya. Kalau you, we, they ini dikasih to be-nya are ya. Are ini ya. Ini juga auxiliary verb ini, ya, auxiliary verb. Dia menambah ini, enggak berubah arti dia. Nah, to be, tapi bentuknya kalau di continuous dia pakai to be, enggak pakai yang tadi do, does, ya tadi pakai to be. Nah, doing, you, we, they are doing. Kalau he, she, it, nah ini juga s ya, di sini is kan. Pokoknya ada ss-nya itu punyanya he, she, it ini sudah. Yang tadi does sekarang is ya punyanya orang ketiga tunggal sudah. He, she, sama ini, it ini. Ya udah itu is, yang lainnya bentuknya I'm, are, tadi do. Yang SSS belakangnya itu is punyanya ini. He, she, it. Gampang pokoknya ngapal lo nih ya. Nah, negatifnya gimana? Ya setelahnya apa? Setengahnya to be ini kasih not gitu aja. Wes gitu.
gampang toh? Ya kasih I'm not doing, you are not doing, you are apa he is not doing, udah itu. I'm not doing, you are not doing, he is not doing. Nah, itu. Kalimat tawanyanya gimana? Dipindah to be-nya ke depan, am I doing? Apakah saya melakukan sesuatu? Are you doing? Atau are we doing? Is he doing? Ya sudah gitu aja guys ya. Ya, nanti jangan lupa eh, kegunaannya present continuous ini cuma untuk menjelaskan saya sedang apa sekarang gitu guys. Intinya itu guys. Ya, saya sekarang lagi belajar bahasa Inggris itu sudah itu ceritakan. Ya, I'm learning English sudah itu wis nggak pakai yang lain-lain. Nah, terus kalau saya mau menceritakan kebiasaan pakai present continuous boleh nggak? Nggak boleh. Ya, ya orang pasti nggak paham. Pasti pahamnya dia kalau menggunakan present continuous dia kamu ingin menjelaskan kamu sedang apa? Enggak kebiasaanmu apa? Kamu kebiasaannya makan 3 kali sehari, I'm eating 3 times a day, sudah salah. Saya makan 3 kali, saya sedang makan 3 hari sekali, sudah. Apalagi ada always-nya, waduh tambah salah lagi. Ya guys ya. Jadi setiap penggunaan tenses itu ada tujuannya. Jadi nggak bisa ngawur, pokoknya mereka tahu, aku mau ngomong bahasa Inggris, pokoknya mereka tahu. Waduh ya, mereka tahu tapi ya kamu malu-maluin, ya kan? Jadi kita harus belajar budaya bahasa lain dengan budaya mereka. Harus kita hormati, kita pakai apa yang mereka gunakan, apa yang mereka gunakan ketika mengekspresikan sesuatu ya kita harus gunakan itu biar nggak salah paham. Gitu ya guys ya. Oke guys. Begitu saja ya guys ya. Nanti kalau masih bingung, gak apa-apa guys, diulangi lagi nonton videonya. Terus jangan lupa kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Gitu ya guys ya. Terima kasih. Kita sampai nanti saya lanjutkan lagi tentang habis ini tentang tadi ya kata-kata keterangan tadi ya often sampai kita jelaskan itu ya kita lebih mendetail sedikit di simple present tense tadi ya. Oke guys, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.